Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Yahya dengan NIM 24044111237. Saya dari kelompok 4 akan membahas keamanan sistem operasi dan perangkat lunak pada bagian 2.3, yaitu contoh kasus gangguan pada sistem operasi dan perangkat lunak yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Indonesia atau PDNS tahun 2024. Contoh kasus serangan keamanan yang terjadi di Indonesia adalah serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Juni 2024. Serangan ini menyebabkan gangguan serius pada berbagai layanan Republik, termasuk layanan imigrasi yang sempat tidak dapat diakses oleh masyarakat. Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Ihsan Siburian, serangan tersebut menggunakan ransomware jenis Bensipher yang merupakan pengembangan dari ransomware Lockbit 3.0. Ransomware Lockbit 3.0 sendiri merupakan perangkat lunak berbahaya yang digunakan oleh kelompok peretas internasional untuk mengenkripsi data pada sistem komputer korban. Setelah data berhasil dikunci, pelaku akan meminta tebusan agar akses terhadap data tersebut dapat dikembalikan. Dalam kasus ini, serangan terdampak pada sekitar 210 instansi pemerintah pusat dan daerah, serta pelaku meminta tebusan sebesar $8 juta US. Kelompok pelaku yang dikenal sebagai Lockbit Gang merupakan bagian dari kejahatan siber terorganisasi yang beroperasi secara global dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Ransomware ini bekerja dengan cara menyebar ke dalam jaringan, mengidentifikasi data penting, kemudian mengenkripsi seluruh sistem hingga tidak dapat diakses. Selain itu, ransomware ini juga dikenal sebagai jenis kriptovirus karena menggunakan teknik enkripsi untuk mengunci data korban. Dampak dari serangan ini sangat berat, yaitu terganggunya layanan publik, terhambatnya aktivitas administrasi, serta risiko kebocoran data penting milik pemerintah. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem komputer, khususnya yang digunakan oleh instansi besar, sangat rentan terhadap serangan siber jika tidak dilindungi dengan sistem keamanan yang kuat. Yang kedua adalah kebocoran data besar pernah dialami Tokopedia 2020 dan BRI Live 2021. Kebocoran data besar pernah dialami Tokopedia 2020 dan BRI Live 2021. Mengungkap jutaan data pribadi, Tokopedia mengalami kebocoran 91 juta akun pengguna. Sementara BRI Live diduga kebocoran 2 juta data nasabah yang dijual online. Keduanya melibatkan investigasi Kominfo dan tim siber. Menegaskan pentingnya keamanan data dan RUU PDP. Berikut adalah detail mengenai kedua kasus tersebut. Yang pertama adalah kebocoran data BRI Live 2021. Yang pertama itu ada waktu dan skala, yang kedua ada data yang bocor, dan yang ketiga modus, dan yang keempat penanganan. Dan yang kedua ada kebocoran data Tokopedia tahun 2020. Itu ada data yang bocor,
modus, dan penanganan. Itu ada waktu dan skala data yang bocor penanganan. Waktu dan skala yang terjadi pada Tokopedia adalah terjadi pada Mei 2020, diduga membocorkan 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun merchant. Dan yang kedua ada data yang bocor, data pengguna termasuk email, nama, dan tanggal lahir. Dan yang ketiga ada penanganan. Tokopedia mengklaim telah melakukan investigasi internal dan memperkuat sistem keamanan. Dampak dan tindakan lanjut, yaitu ada urgensi keamanan. Kasus-kasus ini meningkatkan urgensi pengesahan UU Melindungi Data Pribadi atau UU PDP dan menguatkan sistem keamanan siber. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.